mengarah pada tindakan-tindakan kriminal. Dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sesuatu yang sedang viral nih. Tetapi saya nggak tahu apakah sesuatu ini hal yang lucu atau hal yang menggemaskan. Nah, mungkin nanti teman-teman Sobat Beyond Education yang akan menilainya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, emang ada stand up komedi, Pak? Ada yang lucu-lucu, Pak? Biasanya kan hal yang lucu, Pak, yang kita ingin bahas. Ya, jadi saya ya nanti kita bahas aja dulu ya. Ini ada berita nih, udah beberapa hari yang lalu sih. Tapi ini menuai pro kontra, Pak. Ini lagi rame di platform media sosial manapun ya, dari mulai YouTube, IG, TikTok. Jadi mulai 2 Mei kemarin, KDM, jadi salah satu gubernur kita kan ada gubernur Jawa Barat lah gitu ya, itu namanya Kang Deddy Mulyadi, memasukkan siswa nakal ke barak militer selama 6 bulan. Ya dengan harapan ini anak-anak bermasalah yang suka bolos lah, yang trek-trekan, geng motor lah. Jadi memang anak sekolah yang seperti itu memang ada, yang bahkan ya yang suka tawuran juga ada. Tapi solusi dari beliau adalah memasukkan anak-anak ini ke barak militer. Jadi dididik ala militer gitu, Pak. Selama 6 bulan. Ya mungkin karena dianggap militer ini punya disiplin yang tinggi, biar anak disiplin, biar anak ini tahu paham konsekuensi aturan-aturan gitu kan, menegakkan gitu kan, tahu kalau misalnya ini harus yang keras ditempa gitu. Karena kalau misalnya lembek-lembek di sekolah, mungkin guru lembek nih, anak ini nggak mempan, harus yang keras cara mendidiknya misalnya, mungkin seperti itu. Jadi saya kurang paham juga beliau ininya apa ya, alasannya. Karena saya juga tidak tahu apakah ini sudah riset atau belum untuk yang secara mendalam untuk memutuskan hal ini, tapi ini memang sudah berjalan gitu di berita yang saya lihat seperti itu, yang di kompas.com. Ya, jadi begini Pak, apalagi program yang dibuat oleh KDM ini akan berhubungan langsung dengan anak-anak, Pak. Ya. Anak-anak ini kan bukan benda mati, Pak ya. Ini anak-anak dan remaja ini masa depannya itu masih panjang, Pak. Kalau sampai kita salah treatment, Pak ya, terhadap mereka, bayangkan, Pak, apa yang terjadi di masa depan mereka. Apalagi Pak Afi tidak bisa memberitahukan kepada saya berkaitan dengan risetnya, Pak. Mengapa sampai program ini kejadian? Ya meskipun niatnya baik, Pak ya, kita berusaha untuk husnuzon, Pak ya, dengan program ini. Misalnya KDM ini pengen anak-anak yang bandel-bandel ini, Pak, yang dia sebut bandel ini, setelah mengikuti program ini, mereka terjadi suatu perubahan di dalam diri anak-anak ini. Nah, tetapi Pak, pertanyaannya, kalau program ini tidak pernah melalui riset yang dalam, Pak ya, yang melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama para psikolog, yang saya takutkan, Pak, ini akan menjadi backfire, Pak, kepada diri anak-anak kita. Backfire maksudnya? Hal ini bukan menghasilkan suatu yang positif, Pak. Malahan hal yang negatif. Ini kan program belum melalui riset, Pak, yang mendalam. Hanya melibatkan psikolog, yang saya baca artikelnya, Pak ya. Psikolog itu dilibatkan di dalam program ini. Bukan para psikolog ini membahas terlebih dahulu apakah program ini adalah hal yang tepat atau tidak. Karena jangan sampai, Pak, kita membuat suatu program tetapi tanpa riset yang mendalam. Apalagi program ini akan berhubungan langsung ya dengan
diri anak-anak kita. Jadi niat baik saja nggak cukup, Pak, kalau menurut saya. Ya, gini deh, Pak. Misalnya, anak-anak ini, setelah dimasukkan ke dalam program ini, ternyata, Pak ya, bukan menjadi semakin patuh, mereka semakin merasa kayak apa ya, kayak diambil kebebasannya. Nah, setelah itu mereka nggak terima ya dengan program ini. Kira-kira apa? Efek sampingnya apa? Bisa jadi mereka nggak terima, kan gini, mereka nggak bisa keluar tuh, karena kan 6 bulan. Mau keluar pasti ya bisa dihukum gitu kan, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa kabur lah gitu. Beda sama mungkin pesantren yang bisa kabur gitu, bisa kabur di pesantren gitu. Tapi kalau di program militer ini kalau nggak suka, saya nggak tahu apa bisa kabur apa nggak, penjagaannya aja kan ketat ya. Jadi karena kalau misalnya dia nggak suka, paling dia pendem aja, wah gue nggak suka, dan dia tahan-tahanin itu sampai 6 bulan. Atau mungkin kalau emang terpaksa harus nurut sama semua yang, jadi mungkin dia nggak akan berani secara frontal membantah, atau misalnya mungkin kalau misalnya dia ngelawan kan pasti dihajar atau dia dihukum gitu ya. Jadi dia mungkin akan nggak berani, bisa jadi akan menghasilkan kepura-puraan, Pak. Jadi pura-pura nurut, atau pokoknya dia ya ini aja gitu, kayak api dalam sekam gitu, Pak. Api dalam sekam, jadi dia ada api di dalam ininya, tapi dia nggak akan keluarkan. Tapi nanti begitu keluar malah bisa lebih parah, Pak. Nah itu, Pak. Itu seperti kayak kita menanam bom waktu. Iya, kayak seperti bom waktu. Yang kalau meledak, Pak, itu akan membuat semua orang menjadi geger. Kan, coba deh, Pak Abi pernah dengar cerita nggak? Orang kalau masuk penjara, Pak, setelah mereka keluar, itu semakin menjadi anak yang baik, apa semakin menjadi-jadi, Pak, kejahatan. Dalam beberapa kasus kan ada yang namanya apa, residivis ya, yang keluar masuk penjara. Nah itu. Jadi dia begitu di luar malah makin ini, karena kan dia makin udah punya jaringan yang orang makin kenal. Tadinya mungkin di luar dia cuma sendirian berbuat jahat. Ketika di dalam dia kumpul sama orang sama jahat yang mungkin kasih strategi yang lebih, masukan yang lebih ini lagi, kepikiran buat dia, wah harusnya gue gini dulu nih, jadi biar nggak ketangkap misalnya gitu kan. Nah akhirnya bisa lagi berbuat lagi, akhirnya kalau ketangkap masuk lagi kan bolak-balik, banyak Pak itu yang residivis Pak. Iya, karena ini kan anak-anak yang bandel, Pak ya, yang katanya bandel, terus kita satukan di suatu tempat yang sama. Nah ini kan bisa saja, Pak, satu dengan yang lain akan menulari, Pak, hal-hal yang negatif. Jadi kalau misalnya, Pak, anak-anak kita ini setelah mengikuti program ini malahan semakin menjadi-jadi, ini yang saya takutkan, Pak. Karena anak-anak ini tidak diberikan pilihan apakah mereka mau mengikuti program ini secara sukarela atau tidaknya. Ya pastinya terpaksa. Nah itu. Karena sesuatu yang terpaksa itu nggak pernah benar, Pak. Mereka, ya mungkin kalau namanya anak-anak, Pak ya, remaja, apalagi mereka ditakut-takuti misalnya. Ya mungkin mereka di awal iya-iya aja. Nah tetapi setelah hal itu berlalu, yang saya takutkan, nah di situ, Pak, mulai masalah-masalah yang mereka ciptakan. Ya contohnya, Pak, saya punya murid yang dia sebelumnya, ibunya cerita, ketika anak ini dia masukkan, Pak, ke suatu institusi pendidikan yang menginap, anak ini dimasukkan oleh orang tuanya itu bukan berdasarkan kemauan si anak, Pak, tapi kemauan orang tuanya. Ya anak ini nggak bisa, Pak, misalnya berontak, ya, atau berargumen. Anak ini diam saja. Tapi setelah anak ini diberikan liburan, Pak, oleh pihak sekolahnya, orang tuanya melihat tanda-tanda, Pak, yang nggak benar pada diri anak ini. Anak ini jadinya tuh kayak punya jarak dengan orang tuanya. Dia selalu nggak nyaman kalau berdekatan dengan orang tuanya, Pak. Kayak menghindar. Malahan si anak ini tuh jadi jarang di rumah, Pak. Nah,
akhirnya si orang tuanya kan kebingungan, Pak. Ini anak kok setelah ini menyelesaikan pendidikannya bukannya semakin dekat dengan orang tuanya, malah semakin jauh. Ya itu, Pak, karena orang tuanya tidak menanyakan secara langsung kepada diri si anak. Orang tuanya tidak ikut terlibat. Tidak ikut terlibat untuk berdiskusi, Pak, dengan si anak. Nak, kamu misalnya dipilihkan sekolah yang seperti ini, kamu mau nggak, nak? Orang tua harus membuka, Pak, diskusi kepada si anak. Jangan anak itu hanya terima mentah-mentah saja. Malahan kalau anak nggak mau, kita malah paksa. Akhirnya kan si anak merasa nggak didengar suaranya, Pak. Nah ini, Pak, kalau suatu program pendidikan kita berikan kepada anak, tapi kita tidak mau mendengar suara si anak, Pak, ya, berarti pendidikan ini hanya satu arah, Pak. Nah, pendidikan yang satu arah itu lebih banyak negatifnya, Pak, dibandingkan hal positifnya. Ya contohnya kayak waktu kita dulu sekolah deh, Pak. Di dalam kelas misalnya, guru sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau guru itu dari bel masuk sampai bel selesai pelajaran, Pak, hanya ngomong terus di depan kelas tanpa melibatkan anak-anak didiknya ya dalam pembelajaran, kira-kira bagaimana, Pak, nasib anak-anak didiknya, Pak? Ya mereka nggak ada yang kritis, nggak ada yang mau bertanya, nggak berani maju, atau nggak juga merasa ya sudah nerimo aja, nggak bisa berpikir kritis, Pak. Saya Nggak punya yakin, Pak, nalar. si anak-anak didiknya ini dia menunggu bel selesai itu bagaikan dia menunggu ini, Pak, apa ya, hari Judgment Day gitu, Pak. Jadi aduh ya ampun, kapan ini bel pulang dengerin guru ngoceh gitu ya? Iya, karena mereka ini dianggap kayak benda mati, Pak. Ini kan yang nggak sepatutnya, Pak, di dunia pendidikan tuh seperti itu. Kita nggak bisa, misalnya di hadapan kita nih ada suatu masalah, terus kita ingin menyelesaikannya itu bukannya kita analisa dulu apa akar permasalahannya, tetapi kita langsung ya spontanitas saja, Pak, untuk menyelesaikannya. Nah, ini kan hal yang saya takutkan, Pak, ya. Itu membuat mental anak-anak kita itu semakin drop lagi, Pak. Karena apa? Karena pendidikan ala militer, Pak, ya, di mana-mana itu pasti satu arah, Pak. Ya, otoriter lah gitu kan. Otoriter. Ya kan namanya juga namanya aja militer. Iya, pendidikan militer itu coba deh kita dengar teman-teman kita yang pernah berada di akademi militer. Ya. Ada nggak misalnya diskusi gitu? Demokratis Demokratis kan gitu. nggak ada. Kamu boleh bangun pagi, boleh tidak. Iya. Ya. Kamu boleh lari keliling lapangan, boleh tidak. Iya. Ada nggak kayak Nggak gitu? ada. Pokoknya militer itu memang tidak demokratis pasti. Tidak demokratis dan penuh dengan hukuman. Iya. Ya kan? Nah, kalau usia anak-anak dan remaja, Pak, kita begitukan cara kita mendisiplinkan anak-anak kita, pasti mereka merasakan bahwa hal yang mereka lalui ini adalah beban, Pak. Ya sekarang saya punya teman nih, Pak, ya. Saya punya teman waktu dulu saya kuliah. Ini padahal saya kuliah ini di Akademi Pariwisata, Pak. Nah, pada suatu saat ada nih teman baru nih, Pak, yang saya bingung, kok ini teman baru saya ini rambutnya pada cepak-cepak ya. Dan dia tuh masuk di tengah semester, Pak, bukan di awal semester. Terus saya tanya, kok lu berdua rambutnya cepak-cepak padahal ospek udah lama lewat, bilang gitu kan. Kenapa lu? Emang ini lu digundulin di rumah, saya bercandain gitu kan. Enggak, gua habis ini nih menyelesaikan pendidikan militer di Magelang kalau nggak salah. Sampai selesai saya tanya. Enggak, di tengah jalan kita mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Gila, gue nggak kuat. Istilahnya apa ya? Di sana tuh penuh dengan siksaan lah katanya. Ya, ini orang yang sudah lepas SMA, Pak, ya. Berarti kan
sudah ada kedewasaan Ya, lebih setidaknya. dewasa Lebih daripada, dewasa dibandingkan anak SMP, SMA. Dan saya tanya, ini emang mau lo masuk akademi militer? Iya. Loh, kalau mau lo kenapa lo nggak tuntasin? Lo nggak kuat. Oh gitu. Jadi lo jauh banget tuh dari akademi militer ke akademi pariwisata. Saya bilang gitu kan ke dia. Ya habis mau gimana lagi, gue nggak kuat. Nah bayangin Pak, yang mau aja nggak Belum kuat tentu. Pak, belum tentu sampai tuntas pendidikannya. Apalagi yang bukan maunya, Yang terpaksa yang terpaksa. atau dipaksa, ya. Nah itu, ini kan sudah membuktikan Pak, bahwa sesuatu yang maunya saja, kalau dia tidak benar-benar Pak menganalisa apa yang dia akan lalui, dia bisa berhenti di tengah jalan Pak. Iya, nggak sanggup. Iya, apalagi yang dipaksa Pak.